Benarkah hujan menyebabkan harga minyak nilam turun? Selamat datang kembali para petani nilam sukses dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Masih galau harga nilam belum naik-naik? Sama. Seperti janji saya di video sebelumnya, kita akan membahas komponen yang menjadi standar mutu minyak nilam. Tapi karena ini terlalu banyak, kalau kita bahas satu-satu nanti durasi videonya menjadi panjang. Jadi saya hanya akan membahas satu saja, yaitu bilangan asam. Saya tidak bisa mempraktekkan bagaimana cara menghitung bilangan asamnya sekarang karena tidak punya alat dan bahan. Tapi secara teori saya bisa menjelaskannya. Yang penting kita paham apa itu bilangan asam dan mengapa itu menjadi parameter yang sangat berpengaruh terhadap kualitas minyak nilam. Bilangan asam ini berbeda dengan pH atau power of hydrogen. Kebanyakan petani nilam masih banyak yang bingung. Mereka taunya pH atau power of hydrogen. pH itu adalah ukuran jumlah ion hidrogen dalam suatu larutan yang diukur dari skala 0 sampai 14. Termasuk larutan di dalam tanah biasanya disebut pH tanah. Sedangkan bilangan asam itu adalah banyaknya asam yang dapat dinetralkan dengan basa. Bilangan asam digunakan untuk mengukur jumlah asam lemak bebas yang terdapat di dalam minyak. Semakin tinggi bilangan asam, maka semakin banyak mengandung asam lemak bebas atau ALB. Minyak yang banyak mengandung asam lemak bebas sudah pasti kualitasnya rendah. Sedangkan minyak yang berkualitas rendah itu mudah rusak. Kenapa bilangan asam ini menjadi penting? Ya karena kita berada dalam industri minyak atsiri. Minyak atsiri itu sebenarnya dihargai berdasarkan kualitasnya. Maka sangat penting bagi petani minyak atsiri itu untuk paham mengenai indikator yang mempengaruhi kualitas minyak atsiri itu sendiri. Sayangnya, sebagian petani nilam belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Akhirnya, para petani nilam dalam melakukan budidaya tanaman nilam itu hanya berdasarkan pengetahuan seadanya. Para petani tidak mendapatkan informasi yang valid yang bisa dijadikan patokan tentang tata cara budidaya nilam yang baik dan benar agar menghasilkan minyak nilam yang berkualitas tinggi. Akhirnya petani hanya fokus kepada kuantitas. Mereka berlomba-lomba menemukan bagaimana cara mendapatkan minyak yang banyak tanpa diimbangi cara memperbaiki kualitas minyak nilam. Akhirnya dihasilkanlah minyak nilam yang melimpah tapi dengan kualitas yang jelek. Dan dampak yang paling mengkhawatirkan adalah harga minyak nilam yang terus merosot turun. Karena para eksportir akan mengeluarkan biaya yang lumayan mahal untuk memperbaiki kualitas minyak nilam dengan cara menurunkan angka bilangan asam. Nah, itulah sebabnya eksportir menurunkan harga beli untuk menutupi biaya tersebut. Dari tadi ngebacot. Lalu hubungan antara hujan dan harga minyak nilam yang turun apa? Jadi begini, air hujan bersifat asam dan memiliki pH sekitar 5,6. Tanaman nilam yang sering terkena hujan akan menghasilkan minyak yang bilangan asamnya tinggi. Dan tanah yang sering terkena air hujan, jika ditanami nilam, maka minyak yang dihasilkan akan memiliki bilangan asam yang tinggi. Dan tidak hanya itu, memanen nilam di saat musim hujan itu juga akan sangat berpengaruh terhadap bilangan asam. Pada saat musim hujan, tanaman nilam akan lebih sering terpapar hujan daripada sinar matahari. Apalagi pada saat proses pengeringan kemudian terkena hujan,
Itu sudah pasti, minyak yang dihasilkan kualitasnya kurang bagus karena bilangan asamnya pasti tinggi. Jika kebanyakan petani memanen nilam di saat musim hujan, maka akan banyak sekali stok minyak nilam yang kualitasnya rendah. Dan ini akan mempengaruhi harga. Eksportir akan menurunkan harga beli karena mereka harus mengeluarkan ongkos untuk menurunkan bilangan asam agar sesuai dengan standar. Nah, seperti itu kira-kira hubungannya. Lalu, apakah ada cara yang bisa dilakukan petani agar bilangan asam ini rendah? Tentu saja ada. Di channel ini kita selalu ada solusi. Yang pertama, cara pengolahan tanah. Persiapkan lahan sebelum ditanami. Perhatikan pH tanah agar berada dalam kondisi netral. Caranya, pemberian kapur dolomit. Kapur dolomit akan menetralkan tanah yang bersifat asam. Yang kedua, gunakan pestisida seperlunya. Yang ketiga, gunakan pupuk organik. Tanaman nilam lebih menyukai unsur hara organik, sementara pupuk kimia itu bisa merusak tanah dan menyebabkan tanah menjadi asam. Yang keempat, jika memungkinkan, hindari memanen nilam saat musim penghujan. Yang kelima, usahakan tanaman nilam kita terhindar dari naungan. Nah, itu dia untuk video kali ini. Jika bermanfaat, silakan di-share. Terima kasih.